Paradise. It's paradise on Paradise. earth. Inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama kami Insan Mualaf. Jangan lupa like dan subscribe channel kami, agar selalu menghadirkan video-video terbaru tentang mualaf. Menjadi mualaf dengan memeluk agama Islam, kisah mualafnya Khalid ini sangat menarik karena ia pertama kali mengenal Islam dari seorang teroris ISIS di penjara. Di tahun 2016, Khalid masuk penjara karena dituduh terlibat perampokan yang tidak pernah ia lakukan. Di dalam penjara penjagaan maksimum, Khalid berkenalan dengan salah satu penghuninya yaitu seorang anggota ISIS. Kontak pertama saya dengan Islam adalah saat di penjara terakhir saya, teroris ISIS itu memberinya Al-Quran dan memintanya untuk membaca lalu mencuci otak Khalid hingga ia memiliki pemikiran radikal. Setiap hari, Khalid dicekoki video-video ISIS yang membuat pemikirannya terpengaruh menjadi ekstrim walaupun ia belum bersyahadat. Saking ekstremnya pemikiran Khalid, ia pernah mengancam akan memenggal kepala orang Islam yang minum Coca-Cola di hadapannya. Saat itu Khalid berpikiran, orang Islam yang minum Coca-Cola menyumbang bagi Israel untuk membunuh warga Palestina. Saat itu saya belum Muslim. Saya belum mengucap syahadat. Saya belum yakin, kata Khalid. Namun begitu besarnya pengaruh ISIS saat itu, Khalid mengaku sempat ingin berangkat ke Suriah untuk berjihad. Setelah mendekam dari penjara 3 tahun itu, Khalid menjadi benci dengan Islam karena ia beranggapan isinya hanya kebencian sementara dirinya mencari cinta. Ditambah lagi pemberitaan media-media di Austria yang menyebutkan orang-orang Islam adalah pelaku kriminal. Ini membuat dirinya membenci imigran dari negara Islam. Sampai suatu saat Khalid membuka usaha gym dan pengunjungnya banyak orang Cehnya, yang merupakan orang Islam. Khalid melihat ada yang beda dari perilaku orang-orang Cehnya yang merupakan muridnya di gym. Anak-anak Muslim Cehnya itu selalu mencium tangan ibunya ketika diantar ke tempat gym. Saya melihat apa itu Islam yang sebenarnya, kata dia. Pengalaman lain yang membuat dia memutuskan masuk Islam adalah ketika bertarung dengan petarung asal Turki bernama Burak. Dia pun mengucapkan selamat via DM Instagram. Sejak saat itu, Ari Untung dan petarung MMA itu bersahabat dari jarak jauh. Tahun ini, keduanya bertemu untuk pertama kalinya. Menurut penuturan Ari, Allah mempertemukan keduanya agar bisa melakukan silaturahmi secara langsung. Wajah yang dahulu kelihatan seram sekarang jadi teduh penuh cinta, katanya. Barakallahu fi umrik Broter tepat hari ini 40 tahun lalu dilahirkan, semoga dipanjangkan umurnya dalam ketakwaan amin, sambung Ari. Menurut pengakuan Wilhelm, dia sempat frustrasi hingga menyakiti diri sendiri 2 minggu sebelum masuk Islam. Akan tetapi, rasa tidak nyaman di hati Wilhelm hilang usai masuk Islam. Dia pun menjadi mualaf tidak sendirian. Bersama istrinya, Michelle Biringer, mengulang pernikahan mereka secara Islam. Mereka menikah kembali pada tanggal 31 Mei tahun 2020 tepat setelah bulan Ramadan. Petarung MMA, Mixed Martial Arts, asal Austria, kembali mengucap syahadat di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Hal ini berlangsung di hadapan jamaah Masjid Istiqlal seusai sholat Jumat. Wilhelm Ott mengucap 2 kalimat syahadat dibimbing Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umarma. Kemudian disaksikan para jamaah. Ott bersama istrinya Michelle Biringer pun mengucap syahadat secara bergantian, sebelum kembali mengucap syahadat di Masjid Istiqlal. Petarung MMA yang setelah mualaf bernama Khalid Ott ini juga sempat menyapa para jamaah. Ia menceritakan pengalamannya ketika memutuskan memeluk Islam sebagai agama yang diyakini. Bersama Ustadz Dery Sulaiman, Ott bercerita bahwa dirinya sudah bersyahadat secara pribadi bersama sang istri pada April tahun 2020 ketika masa lockdown pandemi COVID-19. Kabar mualaf ini kemudian disiarkan melalui akun Instagramnya. Keputusan tersebut ia tetapkan setelah beberapa tahun sebelumnya keliru mengenal Islam sebagai agama yang ekstrim. Pada 2013, pertama kali saya mengenal Islam saat berada di dalam penjara. Saat itu saya mengenal Islam sebagai agama yang radikal dan ekstrim, ujar Ott di lantai utama Masjid Istiqlal. Ketika itu, lanjut dia, setelah mengetahui bahwa Islam adalah agama yang keras, Ott menjaga jarak dengan Islam. Sampai pada tahun 2016, ketika keluar dari penjara, saya tidak mau berkontak lagi dengan hal-hal mengenai Islam. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan Ott mengenal kebenaran ajaran agama Islam.
Hal itu didapat setelah dirinya kembali mengenal Islam yang penuh kasih sayang melalui pertemuannya bersama seorang anak di kelas gym miliknya. Ketika saya membuka kelas gym, ada satu anak muslim dari Chechnya yang menunjukkan kasih sayang luar biasa. Sampai akhirnya saya berpikir bahwa inilah Islam yang benar, pungkas Wilhelm Ott, Allahu a'lam bishawab.